Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ikhwatal iman, azzakumullah, ahabani Allah wa iyyakum ajmain. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada suri tauladan kita, Nabi kita tercinta, baginda Nabi Muhammad SAW, dan kepada para keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian aqidah tahta al-mawdu' asbab ziyadatul iman. InsyaAllah akan kita kaji sebab-sebab bertambahnya iman. Ini hal yang sangat penting untuk kita kaji, ya kita fahami, yang selanjutnya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan insyaallah mudah-mudahan kita niatkan untuk berdakwah, menyampaikan lagi ke saudara-saudara kita yang lain. Asbab ziyadatul iman, di antara sebab-sebab bertambahnya iman itu sangat banyak, tetapi di antaranya yang pokok adalah awalan al-ilmu. Al-ilmu, thaniyan al-amalu, wa thalithan az-zikru wal fikru. Hayya nufassil awal fal awal. Mari kita rinci satu persatu dari 3 hal yang akan mengokohkan iman. Pertama al-ilmu, kedua al-amal, yang ketiga az-zikru wal fikru. Al-ilmu, yang pertama al-ilmu, ilmu pengetahuan. Ilmu ini bisa mengokohkan dan menguatkan iman kita. Para sahabat yang mulia dulu menginformasikan kepada kita tentang urgensinya ilmu ini. Qala Jundub bin Abdullah wa ibn Umar, ta'allamna al-imana, ta'allamna al-Qur'ana, fazidna imanan. Berkata Jundub bin Abdullah dan Ibnu Umar, kata mereka berdua, dan juga ini perkataan para sahabat yang lain, ta'allamnal imana, kami mempelajari iman. Iman di dalamnya ketauhidan, yang memahami keimanan. Ta'allamna al-Qur'ana, kami mempelajari Al-Qur'an. Fazidna imanan, maka bertambahlah iman kami. Jadi kita menuntut ilmu ini termasuk kajian kita saat ini, semoga ini mengokohkan, menguatkan iman kita semua. Begitu juga kita setiap pagi juga membaca, dan mudah-mudahan bisa mempelajari isi kandungannya juga, dan mudah-mudahan ini menjadi penyebab bertambahnya iman. As-su'al, mal maqsud bihadzal ilm? Apa yang dimaksud dengan ilmu yang akan menambah iman ini? Al-maqsudu bihi al-ilmu billahi wa bi rasulihi wa bi kitabihi. Yang dimaksud dengan ilmu yang akan mengokohkan dan menguatkan iman adalah al-ilmu billah. Ya, kita pengetahuan ilmu kita tentang Allah. Semakin kita mengenal Allah, siapa Allah, ya apa sifat-sifatnya Allah, bagaimana kasih sayang Allah, ya kebesaran Allah, keagungan Allah, keperkasaan Allah, kelembutan serta maha pemurahnya Allah, maha pengampunnya Allah, maka itu akan mengokohkan iman kita. Al-ilmu billah, pengetahuan tentang Allah. Wa bi rasulihi, dan pengetahuan tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semakin banyak ilmu tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan mengokohkan iman kita.
ya, wa bi kitabihi, dan pengetahuan tentang Al-Quran. Ya, semakin kita mengkaji, mempelajari, ya, mendalami Al-Quran, maka ini akan semakin mengokohkan iman kita. Idzan al-maqsud al-ilmu alladzi sayazidul iman, yang dimaksud dengan ilmu yang akan mengokohkan keimanan salasa, al-ilmu billah wa bi rasulihi wa bi kitabih. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama, sesungguhnya hanyalah, yakhsyallaha, yang takut kepada Allah, min ibadihi, dari para hamba-hambanya, al-ulama, para ulama. Jadi yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang alim, dari para ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya al-amal. Amal soleh, ya, amal perbuatan, ketaatan. Bil iktsari minal amali salihi, dengan memperbanyak amal soleh, wa ta'ati, dan memperbanyak ketaatan, yazdadul yaqin, maka bertambahlah keyakinan, wa yuqawwi al-imana, dan akan mengokohkan keimanan. Ya, bil iktsar minal amali shalih wa ta'ah, dengan memperbanyak amal soleh dan ketaatan, yazdadul yaqin, maka bertambah keyakinan, wa yuqawwi al-iman, dan akan mengokohkan, menguatkan iman. Sebaliknya, wabil iqlali minal amali as-salihi, ya, menyedikitkan melakukan amal solih, wal ighraqi bisyahawati, dan tenggelam bisyahwat, dalam mengikuti syahwat hawa nafsu, wal ma'asi, dan tenggelam dalam kemaksiatan, yudha'iful imana, akan melemahkan iman. Iwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan di sini amal soleh ini sangat mempengaruhi keimanan kita. Sebagaimana halnya kemaksiatan dan mengikuti syahwat hawa nafsu juga akan melemahkan iman. Maka oleh sebab itu, mari ya kita apalagi para santri sekarang kita belajarnya online, keseharian kita berarti akan banyak dengan ibu bapak kita. Semoga amal soleh yang real, ya, yang saat-saat ini bisa kita perbanyak kebaikan-kebaikannya. Mari anak-anakku semuanya untuk menjadikan waktu yang sangat berharga ini untuk memuliakan kedua orang tua, ya, birrul walidain, untuk berbuat baik kepada orang tua dengan cara mentaati perintahnya, ya, menjauhi larangannya, juga membantu meringankan bebannya. Ya, kita berkata dengan sopan santun, ya, kemudian kita belajar untuk mencuci pakaian kita, pakaian orang tua keluarga kita, ya, mencuci piring, membersihkan rumah dan halaman. Nah, ini insya Allah ini salah satu amal soleh yang akan mengokohkan iman, mendapatkan keriduan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan ini menjadi sebab ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridhollah fi ridhol walidain. Keriduan Allah berada pada keriduan kedua orang tua kita. Bil iktsari minal amali salih, dengan memperbanyak amal salih wa ta'ah dan ketaatan, yazdadul yaqin, akan menambah keyakinan, wa yuqawwil imana, dan akan menguatkan iman. Nah, kita mulai, ya, coba selama di rumah ini tahajud tiap malam tidak. Dalam sepekan berapa kali? Dalam sebulan berapa kali? Tilawah Al-Qur'annya, ya, saum sunnahnya, dan amal-amal soleh lain, ketaatan lain kepada Allah, ya, sholat duhanya. Ini sekarang udah pada sholat duha belum?
Ya, coba mulailah sekarang. Ya, kita perbanyak. Jangan sampai selama di rumah ya kita luput tidak melaksanakan qiyamul lail, salat tahajudnya, salat duhanya, qobliyah ba'diyahnya. Bismillah. Dan ini menjadi wasilah untuk mengokohkan iman kita. Ya walaupun belum belajar langsung dengan para asatid, tetapi tetap ya keimanan kita harus lebih kuat lagi, lebih baik lagi. Sebaliknya wabil iqlal minal amal, dan menyedikitkan amal solih, wal ighraq bis syahwat, mengikuti syahwat. Ini di rumah banyak gangguan ya, banyak sekali rintangan dan godaan untuk mengikuti syahwat hawa nafsu kita. Kita takut kepada Allah dalam kesendirian kita. Jangan mengikuti syahwat hawa nafsu kita. Wal ma'asi, dan dengan tenggelam dalam kemaksiatan yudha'iful iman. Astagfirullah. Ya, kemaksiatan sangat banyak. Kemaksiatan hati kita, mata kita, anggota tubuh kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, menyelamatkan hati kita, anggota tubuh kita dari maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusia. Karena ini akan yudha'iful iman, akan melemahkan iman. Asalis az-zikru wal fikru. Yang ketiga yang akan mengokohkan iman adalah az-zikru wal fikru. Zikir dan fikir. Kita banyak zikir ya, dan juga menggunakan akal pikiran kita untuk merenungkan, memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan juga kehebatan ciptaan Allah di langit dan di bumi dan di sekeliling kita, bahkan pada diri kita sendiri. Ma huwa zikru? Az-zikru huwa zikrullahi bisifatihi wa ma yaliqu bijalalihi wa tilawatu kalamihi wa ayatihi. Perhatikan, az-zikru huwa zikrullah. Zikir adalah zikir, mengingat Allah. Bisifatihi, dengan sifat-sifatnya. Allah maha melihat, Allah bersama kita, Allah menyaksikan kita, Allah mendengar ucapan kita. Ingat sifat-sifat Allah dalam keseharian kita. Wa ma yaliqu bijalalihi, dan apa-apa yang layak dengan keluhuran Allah, keagungan Allah. Wa tilawati kalamihi, juga zikir yaitu dengan membaca kalamullah, ya membaca Al-Quran. Wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, baik ayat Qur'aniyah, ayat Al-Quran itu sendiri, atau ayat kauniyah, membaca, mengkaji, meneliti ya. Zikir dengan ayat kauniyah yang ada di sekeliling kita ya. Subhanallah. Fa inna zikra, sesungguhnya zikir itu mempunyai keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa. Di antaranya yudimu isalal qalbi bil khaliq. Fa inna zikra yudimu isalal qalbi bil khaliqi. Sesungguhnya zikir itu akan melanggengkan bertautannya, bersambungnya hati bil khaliq, dengan Allah sang pencipta. Wa qillatuhu, dan sedikitnya zikir kepada Allah, sedikit kita membaca ayat-ayat Allah, kalamullah, apa pengaruhnya? Turithun nisyana, akan mewariskan nisyan, banyak lupa. Wal ghaflah, dan mewariskan lalai anillah, dari Allah. Kita introspeksi, sering lupa enggak? Jawabannya pasti zikir kita, tilawah Quran kita itu sedikit ya. Kenapa? Wa qillatuhu, dan qillatu zikri, sedikit zikir itu mewariskan turitsun nisyan, akan mewariskan banyak lupa. Wal ghaflata, dan banyak lalai anillah, dari Allah. Berarti untuk mengokohkan, menguatkan daya ingat kita dengan banyak zikir dan banyak tilawatil Quran, banyak merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kana Abdullah bin Rawaha ya'khudhu bi yadir rajuli min ashabihi yaqul. Dulu
Abdullah bin Rawaha dia memegang tangan salah seorang min ashabi dari sahabat-sahabatnya, yaqulu dia berkata, kum bina nu'minu sa'atan fanajlisu fi majlisi zikrin. Kum bina, kum, berdirilah bina bersama kami, nu'minu, ayo kita beriman sa'atan sesaat. Apa yang mereka lakukan? Fanajlisu fi majlisi zikr, maka kami duduk di majelis zikir. Jadi untuk mengokohkan iman, para sahabat ya membiasakan dengan sahabat-sahabat yang lain untuk mengokohkan iman itu, kumbina nu'minu sa'atan, mari kita berdiri ya, kita bangkit beriman sesaat. Apa yang mereka lakukan? Panajlisu fi majlisi zikrin, maka kita duduk-duduk di majelis zikir. Apa itu majelis zikir? Majlis zikir adalah majlis al-halal wal haram. Majlis yang diterangkan di dalamnya mana yang halal, mana yang haram. Al-khair wa syar, diterangkan mana baik, mana buruk. Termasuk ya, majlis zikir itu adalah ya, taklim-taklim kita, kajian-kajian kita, belajarnya kita ya. Baik di dalam kelas atau di luar kelas ya. Baik di majlis yang khusus di masjid-masjid ataupun di tempat lainnya. Nah, ini untuk mengokohkan iman dengan kita hadir, kita mengikuti kajian-kajian, pengajian-pengajian untuk mengokohkan iman. Min sifatil mu'minin qauluhu ta'ala, dari sifat-sifat orang-orang beriman firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Allazina yadhkuruna Allaha, orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa yadhkurunallah. Yadhkuru fi'il mudhari ya. Yadhkuruna, mereka sedang dan akan, berarti senantiasa zikir, mengingat Allah, qiyaman, pada waktu berdiri, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, dan ketika berbaring, ketika tidur pun dia senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran al-ayah 191. Perhatikan ya. Ini sifat-sifat orang yang beriman itu ada dalam surat Ali Imran ayat 191. Perhatikan ayat 191 surat Ali Imran menerangkan sifat-sifat orang beriman, allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. An Abdullah bin Bisr anna rajulan qala ya Rasulullah, dari Abdullah bin Bisr, sungguhnya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, inna syara'i'al islami qad kathurat alayya. Inna syara'i'al islami, sesungguhnya syariat-syariat Islam, hukum-hukum Islam, qad kathurat, sungguh telah banyak, alayya, yang disampaikan kepadaku, yang aku pelajari. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi, maka beritahukanlah kepadaku dengan sesuatu yang aku akan menjadi kokoh dengannya ya, aku akan senantiasa berpegang teguh dengannya. Qal, maka Rasulullah SAW menjawab, la yazalu lisanuka rataban min zikrillah. Ya, kita ingin kokoh, kita ingin kuat keimanan dan keislaman kita. Kata Nabi, la yazalu lisanuka, hendaklah terus menerus lisanmu, rataban, basah, min zikrillah, karena banyak zikir kepada Allah. Subhanallah ya. Jadi kalau kita kaji dari pendapat para ulama, hati kita dengan zikir itu bagaikan ikan dengan airnya. Hati kita bagaikan ikan, zikir itu bagaikan airnya. Ketika air tanpa
ikan tanpa air, maka ikan itu kemungkinan besar akan mati atau tidak bisa bergerak dia, ya. Nah, begitu juga hati. Ketika hati tanpa zikir, maka hati itu akan statis. Nauzubillah. Kalau terus-menerus tanpa zikir, bisa-bisa mati juga, ya. Maka oleh sebab itu, supaya hati kita hidup, hati kita bersih cemerlang, hati kita itu dicintai Allah, maka dari hati dan lisan kita memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir apa saja? Ya, zikrullah, Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah, wal istighfar, baca astaghfirullah. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Zikir pagi dan sore. Zikir ketika saat-saat tertentu. Kita masuk kamar mandi, kita zikir. Ya, kita mau makan, mau minum, kita zikir. Kita mau berangkat, melangkahkan kaki kita untuk bepergian, maka ucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Segala aktivitas yang baik kita awali dengan bismillah, ya. Suatu yang baik diakhiri dengan alhamdulillah. Zikir pagi dan sore yang senantiasa kita lakukan itu akan menjadikan lisan kita basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita akan menjadi hidup. Zikir, afdalul zikri tilawatul Quran. Zikir yang terbaik juga adalah membaca Al-Quran. Zikir kita qiyaman wa qu'udan, ketika berdiri, ketika kita beraktivitas, kita harus jujur karena Allah melihat kita. Ya, lisan kita harus jujur karena malaikat mencatat ucapan kita. Kemudian zikir qu'udan, ketika kita duduk dimanapun, ya, kita nanti kerja di perusahaan apapun, kita ingat Allah melihat kita. Ketika duduk kita ingat kepada Allah, kita tidak curang, kita tidak menipu, kita tidak menyalahgunakan amanah yang Allah berikan kepada kita. Begitu juga kita zikir ketika berbaring. Dengan siapa berbaring? Ingat kepada Allah, bahwa Allah melihat kita, bersama kita. Takutlah kita kepada Allah. Kaifiyatul zikr, di antara tata cara zikir, berzikir dengan tangan kanan. Ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'qidu tasbiha biyaminih. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasbih dengan jari-jari tangan kanannya. Hadis riwayat Abu Dawud, ya. Dan di Sahih Jami di jilid keempat 271 halaman, ya, nomor hadisnya 4865. Coba perhatikan dari mulai bawahnya jari kelingking ya ke atas, ya, itu salah satu cara, ya. Jadi disunahkan menggunakan jari jemari tangan kita. Semoga ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jari-jari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, ya, di antara sarana untuk berzikir adalah dengan jari jemari kita, dan insya Allah ini menjadi salah satu sunnah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ikhwafillah, setelah kita mempelajari tadi asbab ziyadatil iman, sebab-sebab bertambahnya iman, as-salasah, al-awwal al-ilmu, al-thani al-amal, wasalis az-zikru wal fikru, maka kita juga senantiasa mengamalkan beberapa tausiah, nasihat, ya, doa yang sangat penting untuk kita baca, terutama ketika sujud kita, sujud terakhir. Mungkin yang lebih utama di sunnah-sunnah, salat-salat sunnah kita
kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu husnul khatimah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita belajar di Ma'ad Husnul Khatimah. Mudah-mudahan wafatnya kita menjadi husnul khatimah, menjadi baik, diterima iman Islam kita, membawa iman Islam kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ini sangat bagus sekali. Allahumma rzuqni, ya Allah berikanlah, karuniakanlah, anugerahkan kepadaku taubatan nasuha. Bisa taubatan nasuha, tobat yang murni, tobat yang serius. Qabla al-maut, sebelum kematianku. Kita ingin, ya, setelah kita menyadari kita banyak dosa, banyak khilaf, kesalahan, kita ingin wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan taubat sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Yang terakhir adalah doa yang ini banyak dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah banyak membaca doa ini. Salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau takut kepada kami setelah kami beriman kepada Allah dan kepadamu, ya Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW bersabda bahwa hati kita ini berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan melakukan apa yang Allah kehendaki. Maka seyogianya kita memperbanyak doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tsabbit, kokohkan, kuatkan, qalbi, hatiku, ala dinik, di atas agamamu. Jadi mudah-mudahan hati kita ini kokoh, lurus, ya, sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh al-Islam, oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berpegang teguh dalam keislaman, hati kita kokoh, kuat. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma